Halo YouTube, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan stay at home ya. Karena kita saat ini sedang dilanda oleh virus corona atau COVID-19 yang sudah cukup mengkhawatirkan. Ya Allah, begini amat ya. Semoga kita terhindar dari pandemi global ini dengan mematuhi himbauan yang dilakukan oleh pemerintah dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah, untuk mengisi waktu luang daripada melamun gak jelas, baiknya kita belajar bersama-sama mengenai sejarah yang ada di Indonesia. Karena banyak dari kita yang tidak mengetahui sejarah dan juga peninggalan budaya dari negerinya sendiri. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Kerajaan Galuh yang berasal dari Tanah Pasundan, Jawa Barat. Kerajaan Galuh hingga saat ini belum terungkap secara lengkap dan juga komprehensif dikarenakan keterbatasan sumber-sumber primer atau sumber yang sezaman dengan kejadian sejarah yang menceritakan kerajaan ini serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengkaji lebih jauh mengenai kerajaan ini karena berbagai macam faktor seperti keterbatasan sumber, waktu, dan juga biaya. Sebelumnya, jika kalian sedang mencari informasi mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya, maka dapat dilihat pada deskripsi video di bawah ini. Kerajaan Galuh sempat dikatakan sebagai kerajaan fiktif oleh budayawan kondang yang berasal dari Betawi, yaitu Ridwan Saidi. Nah, kembali kepada kawan kita Galuh ini, Sunda Galuh saya kira agak keliru ya penamaan itu, karena Galuh artinya brutal. Jadi Pria yang akrab dipanggil Babe ini meragukan kerajaan Galuh dalam beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang menyebutkan bahwa tidak terdapat bukti adanya bandar dagang di wilayah Ciamis. Selain itu, menurut kamus dari bahasa Armenia yang menyebutkan kata Galuh berarti brutal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan konotasi dari masyarakat Sunda. Agar tidak terjadi penyimpangan informasi, maka kita bersama-sama mengkaji mengenai sejarah dan juga bukti-bukti peninggalan kerajaan Galuh yang tersebar ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Awal mula berdirinya kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh merupakan kerajaan Hindu terakhir yang berkuasa di wilayah Jawa Barat. Letak kerajaan ini berada di wilayah Karangkamulyan atau wilayah Kabupaten Ciamis saat ini. Berdasarkan cerita dari Parahyangan yang dituliskan dalam bahasa Sunda sekitar abad ke-16 Masehi, Kerajaan Galuh terbentuk dari dua kerajaan yang sebelumnya merupakan satu kesatuan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh raja yang bernama Writikandayun pada 669 Masehi, yang kemudian melepaskan diri dari Kerajaan Kendan yang pada saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara atau pada masa keruntuhan berganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Arti nama Galuh adalah batu permata menurut bahasa Sanskerta. Galuh juga bisa diartikan sebagai bagian yang paling keras dan juga bermakna sebagai penguasa atau raja. Selain itu, Galuh juga bisa diartikan sebagai ratu yang belum menikah. Pernamaan tersebut bukan tanpa alasan, karena masyarakat Sunda pada saat itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap sebuah istilah, sehingga nama Galuh dianggap paling cocok dan memiliki filosofis yang kuat. Sejarah ini dimulai ketika Kerajaan Tarumanegara kehilangan Sri Maharaja Ringgawarman. Tahta kerajaan kemudian diberikan kepada menantunya, yaitu Tarusbawa, dan kemudian kerajaan tersebut berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Akan tetapi, kerajaan tersebut tidak bertahan lama karena penguasa dari Kerajaan Galuh, yaitu Writikandayun, yang tergabung di Kerajaan Sunda, bekas Kerajaan Tarumanegara ini melakukan pemberontakan dan menganggap Tarusbawa tidak akan bisa mengembalikan kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara. Akibatnya muncullah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Galuh yang dibatasi oleh Sungai Citarum. Mengapa Kerajaan Galuh tidak sepopuler kerajaan lain di wilayah Jawa Barat? Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari bukti tertulis yang sering menyebutkan kerajaan yang ada di Jawa Barat setelah Tarumanegara dengan nama Kerajaan Sunda tanpa menyebutkan nama kerajaan sebenarnya. Kerajaan Galuh juga sering berpindah-pindah, mulai dari Galuh berpindah ke Pakuan atau Pajajaran wilayah Bogor sekitar abad ke-11 sampai dengan abad ke-13. Kemudian berpindah lagi ke Kawali sekitar abad ke-14. Selanjutnya kerajaan itu kembali berpusat di Pakuan atau Pajajaran, sehingga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Pada saat Writikandayun memerintah di Kerajaan Galuh, tidak ada konflik yang terjadi. Hal ini tercatat dalam cerita Parahyangan bahwa Writikandayun sebagai raja dari Kerajaan Galuh yang berkuasa pada 612 hingga 702 Masehi sangat adil dan berwibawa, sehingga Kerajaan Galuh tidak terjadi konflik yang berarti. Namun hal tersebut mulai berubah setelah Writikandayun meninggal. Ia meninggal pada umur 111 tahun dan tahta kerajaan Galuh kemudian jatuh kepada anak bungsunya, yaitu Amara atau Mandi Minyak.
Hal inilah yang membuat konflik karena Writi Kandayun memiliki 3 orang anak dan seharusnya anak pertamalah yang dijadikan penerus dari Writi Kandayun. Hal tersebut dikarenakan Writi Kandayun lebih mempercayai Mandi Minyak sebagai sosok yang tepat dibandingkan kedua kakaknya. Akhirnya kedua kakaknya menjadi resi di Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh pada masa pemerintahan Mandi Minyak. Kerajaan Galuh pada masa pemerintahan Mandi Minyak tidak berjalan lama karena pada masa pemerintahan Mandi Minyak sering melakukan hal-hal yang melanggar aturan dan menyimpang. Hal tersebut karena ia merupakan anak kesayangan dari Raja Writi Kandayun. Sosok Mandi Minyak dikenal sebagai raja yang cakap dan juga tampan. Namun terkadang kelakuannya yang sulit diterima oleh keluarga kerajaan. Ia melahirkan anak dari hubungan gelapnya dengan Rababu yang merupakan istri dari kakaknya. Anak tersebut bernama Sena atau dikenal dengan Brata Senawa. Mandi Minyak meninggal pada 709 Masehi. Kemudian tahtanya jatuh kepada anak yang berasal dari hubungan gelapnya yaitu Sena. Sejak saat itulah kerajaan Galuh mulai mengalami konflik antara penerus tahta kerajaan. Konflik yang terjadi di kerajaan Galuh. Setelah Mandi Minyak wafat, tahta jatuh kepada Sena. Hal ini yang menimbulkan konflik karena Purbasora selaku anak dan juga cucu dari Writi Kandayun merasa lebih berhak memerintah kerajaan Galuh karena menganggap Sena bukanlah anak yang sah karena hasil dari hubungan gelap dan dari Mandi Minyak dengan Rababu sebagai istri dari kakaknya. Akibatnya, konflik pun tidak dapat dihindari. Purbasora meminta bantuan kepada Indra Prahasta yang berkuasa di wilayah Cirebon untuk membunuh Sena, namun upaya tersebut mengalami kegagalan. Karena Sena sudah mengetahui hal tersebut, ia kemudian lari ke kerajaan Sunda untuk meminta perlindungan. Kemudian kerajaan Galuh dipimpin oleh raja yang bernama Rahyang Jabring atau dikenal dengan nama Sanjaya, yaitu anak dari Sanaha dan juga Sena. Sebagai Maharaja Kerajaan Galuh, Maharaja Sanjaya merupakan raja kelima di Kerajaan Galuh karena ia berhasil membalas dendam ayahnya sehingga ia membunuh seluruh keluarga dari Purbasora. Namun ia tidak berhasil membunuh cucu dari Purbasora dan juga menantunya. Sistem pemerintahan berbeda dengan kerajaan umumnya. Pada masa pemerintahan kerajaan Galuh memiliki ciri khas tersendiri karena pemerintah dijalankan oleh 3 penguasa walaupun tetap memiliki seorang raja yang mutlak seperti Prabu, Rama, dan juga Resi. Hal ini dikenal dengan nama Tritangtua Buana. Tingkat kedudukan seperti Prabu sebagai orang yang memiliki kekuasaan utama, sedangkan Rama sebagai penasihat dan juga Resi adalah sebagai orang yang menghukum atau pengadil dan letaknya di luar pusat kerajaan. Berikut ini daftar raja kerajaan Galuh berdasarkan sumber dari Wangsakerta. Bukti kuat kerajaan Galuh berdasarkan peninggalan yang ditemukan. Yang pertama ada Prasasti Galuh. Merupakan prasasti yang dipahat atau dituliskan pada sebongkah batu kali. Batu yang memiliki ukuran tinggi sekitar 51 cm dengan lebar 33 cm dan ketebalan sekitar 4 hingga 19 cm. Prasasti yang berbahasa Sunda kuno ini tidak memiliki sistem pertanggalan, akan tetapi dari model serta bentuk aksaranya, prasasti ini diperkirakan berasal dari seputar abad 14 hingga 15 Masehi. Yang kedua ada Prasasti Rumatak. Lokasi penemuan prasasti ini berlokasi di Gunung Gerhanjuang, Desa Rawagirang, Singaparna, yakni pada tahun 1877 Masehi. Prasasti ini dipahat atau dituliskan pada sebuah batu pipih yang memiliki ukuran 85 x 62 cm. Prasasti ini isinya tidaklah panjang, bahkan dapat dikatakan isinya sangat pendek, yakni dengan 3 buah baris tulisan dalam aksara dan juga bahasa Sunda kuno. Yang ketiga ada Prasasti Cikajang. Prasasti ini pertama kali ditemukan di wilayah perkebunan teh di Cikajang, di lereng barat daya Gunung Cikuray. Prasasti ini sendiri terdapat 3 baris tulisan dalam aksara dan juga bahasa Sunda kuno, yang aksaranya mirip dengan aksara pada Prasasti Kawali. Yang keempat ada Prasasti Mandiwunga. Prasasti Mandiwunga sendiri terbuat dari batu alam. Pada sisi atas prasasti ini sendiri dalam kondisi patah, dan juga ukuran yang ada saat ini setelah patah ialah 70 cm dengan lebar kisaran 14 hingga 26 cm dan ketebalan 5 hingga 10 cm. Yang kelima ada situs Geger Sunten. Situs ini berlokasi di perbukitan Dusun Sodong, Desa Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis.
Situs ini terdapat beragam bentuk batuan yang teratur dan tersusun rapi, serta lokasinya yang terdapat banyak pohon yang bisa menyejukkan mata. Situs Geger Sunten dipercaya sebagai tempat persembunyian Aki Bala Terang alias Bima Raksa saat menyembunyikan keberadaan Ciung Wanara, yakni ketika kerajaan Galuh dikudeta dan diambil alih kepemimpinannya oleh Barmawijaya. Yang keenam, situs Ciung Wanara Karangkamulyan. Situs arkeologi ini berlokasi di Desa Karangkamulyan, Cijeunjing, Ciamis, Jawa Barat. Lokasi situs ini sekitar 25 hektar. Menurut legendanya, situs Karangkamulyan mengisahkan tentang Ciung Wanara yang memiliki hubungan dengan kerajaan Galuh. Cerita ini sendiri banyak sekali dibumbui dengan cerita kepahlawanan yang mengagumkan seperti kesaktian serta keperkasaan yang tidak dipunyai oleh orang biasa akan tetapi dimiliki oleh Ciung Wanara. Yang ketujuh ada situs Pancalikan. Situs Pancalikan adalah situs yang lokasinya masih berada dalam ruang lingkup situs Karangkamulyan. Penglih atau Pancalikan adalah sebuah batu bertingkat-tingkat yang berwarna putih dan memiliki bentuk persegi 4, termasuk juga ke dalam golongan yoni, tempat pemujaan, yang letaknya dengan posisi terbalik dan dipakai buat altar. Yang kedelapan ada Sahyang Bedil. Sahyang Bedil adalah suatu ruangan yang dikelilingi tembok yang memiliki ukuran 6 hingga 6 x 6 meter. Tinggi tembok kira-kira 80 cm. Di depan pintu masuk terdapat struktur batu yang memiliki fungsi sebagai sekat. Di ruangan ini terdapat 2 buah menhir. Menurut keyakinan warga, Sahyang Bedil terkadang bisa dijadikan sebagai suatu pertanda yang akan datang, khususnya jika pada tempat itu mengeluarkan bunyi atau suatu letusan. Akan tetapi saat ini tanda-tanda itu sudah tidak dapat ditemukan lagi. Yang kesembilan ada lambang peribadatan. Lambang peribadatan sendiri memiliki bentuk yang indah sebab dihiasi oleh pahatan-pahatan sederhana yang merupakan suatu peninggalan sejarah yang bercorak Hindu. Batu ini terletak di dalam struktur tembok yang mempunyai ukuran 3 x 3 x 0,6 meter. Pada tempat ini ada 2 unsur budaya yang berbeda, yakni terdapat kemuncak dan juga struktur tembok. Yang ke-10 ada Payandarang. Situs ini masih terletak dalam ruang lingkup situs Karangkamulyan. Panyandaran sendiri terdiri atas sebuah menhir dan juga dolmen, yang letaknya dikelilingi oleh batu-batu bersusun yang merupakan struktur atas susunan dari tembok. Menhir memiliki ukuran tinggi 120 cm dengan lebar 70 cm, sedangkan dolmen sendiri memiliki ukuran 120 x 32 cm. Menurut ceritanya dari masyarakat setempat, tempat ini adalah tempat melahirkan Ciung Wanara. Pada tempat itu Ciung Wanara dilahirkan oleh Dewi Naganingrum, yang selanjutnya bayi itu dibuang setelah dihanyutkan ke sungai Citanduy. Seusai melahirkan, Dewi Naganingrum bersender di tempat itu selama 40 hari, lamanya yang bermaksud untuk memulihkan kesehatan sehabis melahirkan. Sehingga warga pun memiliki mitos pada tempat itu. Beberapa warga yakin jika ada ibu-ibu yang belum dikarunia anak, maka harus bersender di tempat itu seperti yang dilakukan oleh Dewi Naganingrum. Yang ke-11 ada situs Cakahuripan. Peninggalan sejarah ini sendiri berbentuk sebuah sumur yang letaknya dekat dengan pertemuan di antara 2 sungai, yakni Sungai Citanduy dan juga Sungai Cimuntur. Sumur ini diberi nama Cikahuripan lantaran dianggap masyarakat setempat berisi air kehidupan yang juga diyakini sebagai simbol kehidupan. Sumur ini adalah sumur abadi sebab airnya belum pernah kering sepanjang tahun. 12. Makam Dipati Panaikan. Area makam Dipati Panaikan ini juga tidak ditemukan pertanda dari peninggalan arkeologis. Yang dapat ditemukan hanyalah batu yang berupa lingkaran yang bersusun 3. Dipati Panaikan ialah putra kedua dari Cipta Permana atau Prabu di Galuh, Raja Galuh Gara Tengah. Dia meninggal dunia lantaran dibunuh oleh adik iparnya sendiri yang bernama Dipati Kertabumi atau Singa Perbangsa I. Lantaran terjadi konflik dan selisih paham dalam rencana penyerangan Belanda ke Batavia, di mana Panaikan cenderung ke saran Dipati Ukur, sedangkan Singa Perbangsa cenderung ke saran Rangga Gempol. Seusai dibunuh, jasadnya kemudian dihanyutkan ke Sungai Cimuntur, diangkat kembali di pertemuan Sungai Cimuntur dan juga Sungai Citanduy, lalu dikuburkan di lokasi situs Karangkamulyan atau yang dikenal sekarang dengan makam Dipati Panaikan. Demikian informasi mengenai sejarah Kerajaan Galuh. Mari kita hargai sejarah peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?